Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kawan-kawan di dalam pertemuan pembelajaran kriminologi. Yang mana pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sejarah kriminologi atau disebut juga prakriminologi. Baik rekan-rekan semua, kita akan lanjut di dalam pembahasan kita slide selanjutnya.
Baik rekan-rekan semua, di dalam tayangan slide yang kedua ini, rekan-rekan bisa melihat dan menyimak. Terdapat beberapa ahli yang sudah terkemuka di dalam dunia ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam pembahasan kita kali ini, bahwa pada abad ke-19 kebanyakan ilmu pengetahuan itu baru lahir, yang mana dimulai pada tahun 1830-an. Seiring dengan bersama-sama dimulainya kajian ilmu pengetahuan yang bernama sosiologi. Sebagaimana di dalam pembahasan kriminologi ini, kita akan menyimak bahwa induk daripada kriminologi ini yaitu filsafat antropologi yang dilakukan melalui berbagai penelitian, argumentasi, dan teori disiplin ilmu yang terus berkembang. Nah, dengan perkembangan tersebut dinamakanlah aliran pemikiran kriminologi. Namun di dalam hal ini, di dalam sejarah pendahuluan kriminologi ini, kita akan membahas mengenai sejarah dari mulai adanya zaman kuno. Di zaman kuno ini, pada tahun 1903 atau pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, terdapat penelitian yang dilakukan oleh para pakar, yaitu catatan-catatan atau terdapat coretan-coretan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, dalam hal ini, Van Kan dalam catatannya tersebut menguraikan tentang penyelidikannya yang menimbulkan bahwa sebab musabab kejahatan tersebut adalah didasari oleh faktor ekonomi. Ya, sebab musabab kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Kan didasari atau disebabkan oleh faktor ekonomi. Tetapi di dalam pendapat yang dikemukakan oleh Plato, dirinya mengemukakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyaknya kejahatan. Dengan pengemukakan yang demikian itu, maka makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Jelas di sini bahwa setiap di negara manapun, apabila terdapat banyaknya orang miskin, banyaknya kemiskinan, tingginya kemiskinan akan menimbulkan adanya strata atau akan merosotnya penghargaan terhadap kesusilaan. Apalagi adanya perbedaan si kaya dengan si miskin. Jangankan pada zaman dahulu, di kota-kota besar saja, apabila sudah ada perbedaan si kaya dengan si miskin, tentu akan merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Nah, sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa hubungan antara kejahatan dengan masyarakat itu ditemukan, yang menimbulkan faktor-faktor penyebab kenapa orang menjadi jahat, kenapa orang melakukan kejahatan hingga disebut sebagai penjahat. Nah, hal ini menurut Aristoteles didasari karena adanya faktor kemiskinan. Nah, pendapat lain yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa kejahatan yang besar tidak diperbuat
untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidupnya, melainkan hal tersebut dilakukan adalah untuk kemewahan, untuk senang-senang. Kalau saat ini dilakukan oleh para pejabat itu masuk di dalam delik korupsi tentunya, atau penggelapan di dalam jabatan. Ya. Nah, dengan pandangan-pandangan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli ini, yang merupakan ahli di dalam lapangan hukum pidana, yang menyebutkan bahwa harus adanya penghukuman terhadap mereka-mereka yang melakukan suatu perbuatan jahat. Tentunya Plato mengemukakan faedah daripada hukuman di dalam tataran hukum pidana, yaitu sangat dipentingkan sebagaimana adagiumnya, hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat kejahatan, tetapi agar jangan diperbuat lagi. Sedangkan di abad pertengahan, di dalam bukunya Van Kant mengemukakan mengenai keahlian di dalam penyelidikannya mengenai kejahatan. Nah, di dalam zaman abad pertengahan ini pun tidak banyak yang dikemukakan. Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh Thomas van Aquino pada tahun 1226 sampai 1274, dirinya memberikan beberapa pendapat tentang pengaruh daripada kemiskinan dikaitkan dengan kejahatan, yang mana dirinya menyampaikan bahwa orang yang kaya itu hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaan. Namun jika pada suatu kali jatuh miskin, maka mudah untuk menjadi pencuri. Nah, dengan hal tersebut, maka kemiskinan biasanya memberikan dorongan untuk melakukan pencurian, hingga disebut sebagai summa contra gentiles. Kemudian di dalam keadaan hal yang memaksa, orang diperbolehkan untuk mencuri, sebagaimana kalimat adanya summa theologica. Nah, di dalam abad pertengahan ini memang tidak banyak yang dikemukakan. Di abad ke-16 sampai dengan 17, atau disebut sebagai permulaan sejarah baru. Di sini dilihat bahwa kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat dan mencari sebab-sebab daripada kejahatan itu di dalam masyarakat, hingga disebutkan sebagai atau dimasukkan sebagai prakriminologi dalam arti sempit. Sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum humanistis Inggris, kanselir di bawah pemerintahan Henry ke-8, Thomas More di dalam Utopia, roman sosialistis yang dipengaruhi oleh Plato, menggambarkan bahwa suatu negara yang alat produksinya dikuasai oleh umum atau penduduk utopia melebihi semua bangsa di dunia dalam hal perikemanusiaan, kesusilaan, dan kebajikan. Nah, di dalam abad ke-16 sampai ke-17 ini disebutkan bahwa suatu negara yang alat-alat produksinya dikuasai oleh umum atau penduduk utopia, yaitu suatu komunitas atau masyarakat khayalan dengan kualitas-kualitas yang sangat didambakan ataupun nyaris sempurna. Dengan cita-citanya seringkali memberikan penekanan
pada prinsip-prinsip egaliter atau kesetaraan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan keadilan. Nah, di dalam abad ke-16 ini juga menyebutkan bahwa arus kejahatan tidak terhenti meskipun kejahatan diberantas dengan kekerasan. Dan juga sudah mulai tergambar adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu adanya peperangan, kemiskinan, pengambil alihan fungsi lahan, kemudian anak-anak hidup di lingkungan yang tidak baik. Nah, faktor penyebab kejahatan ini yang 4 tadi, peperangan. Orang-orang yang sudah atau dikatakan terjun dalam dunia peperangan, baik itu masyarakatnya ataupun pemerintahnya, akan memiliki tekanan psikologis yang luar biasa. Kemudian akibat dari peperangan yang menimbulkan kesengsaraan, cacat fisik, tidak bisa bekerja namun memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu, bisa melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan sarana orang, atau dirinya dikatakan sebagai intelektual dader, hingga dadernya adalah orang lain. Begitu juga tentang kemiskinan. Kemiskinan di sini sudah jelas bahwa akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Pengambil alihan fungsi lahan di sini awalnya adalah dari adanya lahan-lahan para petani. Ribuan bekas petani menjadi gelandangan karena diambil alih fungsi lahannya, hingga terhadap para petani tersebut tidak memiliki mata pencaharian, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan. Nah, anak-anak hidup di lingkungan yang tidak baik. Nanti ke depan kita akan membahas tentang adanya peniruan. Kejahatan itu merupakan suatu peniruan atau dapat juga dikatakan sebagai virus. Anak-anak masih bisa melihat, masih bisa merasakan adanya suatu kekerasan dan akan tersimpan di dalam memorinya. Kemudian dia dapat mengimplementasikan atas apa yang disaksikan, dilihat dan dirasakannya. Maka terhadap peristiwa-peristiwa tersebut di atas, Thomas More mengemukakan harus adanya sanksi yang diterapkan. Yaitu apa? Dikecamnya sanksi terhadap susunan pidana hukuman mati. Boleh ada penghukuman menurut Thomas More, tetapi tidak boleh adanya hukuman mati. Kenapa tidak boleh ada hukuman mati? Dikarenakan tata cara yang diberikannya itu tidak sesuai. Di dalam sejarah dikatakan bahwa ancaman hukuman mati ini dilakukan tidak secara manusiawi, yaitu atas kehendak penguasa pada saat itu. Namun ada juga hukuman mati yang dilakukan adalah dengan cara digantung ataupun diseret pakai kereta kuda. Ini yang diancam atau dikecam, yang dikecam oleh Thomas More. Nah, kemudian dengan adanya kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan si pelaku yang diderita oleh korban, maka si pelaku ini harus mengganti kerugian atau menebus kerugian yang ditimbulkannya dengan cara bekerja. Nah, hasil kerjaannya tersebut itu dibayarkan. Apakah dengan dicicil mungkin ya, ataukah dengan cara dilunaskan kepada si korban. Nah, dalam perkembangannya ini mulai adanya tanda-tanda antropologi, yaitu antropologi kriminal tentang keadaan lahir batin dari manusia sehingga melakukan kejahatan. Nah, menurut Antonini di dalam abad ke-16 dan ke-17 tersebut, tanda-tanda daripada antropologi kriminal yaitu
dalam artian beberapa pengarang mencari hubungan antara watak-watak dengan bahan-bahan antropologis seperti yang dikemukakan oleh G. Grataroli ya, dan juga para pakar ahli yang lain. Nah, di abad ke-18 sampai dengan Revolusi Prancis atau dikenal dengan zaman pencerahan Aufklärung ya. Di sini di dalam abad ke-18 ini merupakan adanya penentangan terhadap hukum pidana dan acara pidana yang berlaku. Hukum pidana dari akhir abad pertengahan dan abad ke-16, ke-17, dan sebagian besar dari abad ke-18 itu hukuman tersebut semata-mata ditujukan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang berat bagi si pelaku. Beraneka ragam cara hukuman mati yang dilakukan maupun hukuman badan sudah sehari-hari dilakukan, sifatnya inkuisitor atau si pelaku tadi atau si manusia atau si orang tadi dijadikan sebagai benda, dikejar sebagai benda, namun tidak diperhatikan kepribadian si penjahat serta tidak diperhatikan bagaimana melakukan pencegahan secara umum. Nah, dan hukuman atas badan merupakan hukuman yang sehari-hari itu. Di sini diperlukan adanya perubahan yang lebih manusiawi bagi si pelaku tentunya. Hingga peraturan-peraturan hukum pidana tidak tegas perumusannya atau analogi dalam hukum pidana. Hingga ataupun menafsirkan adanya multitafsir ya, termasuk hukum acaranya, yaitu sifatnya inkuisitor tadi yang sudah dikemukakan, yaitu sekehendak si pemeriksa mau dia pelaku atau dia sebagai penjahat atau bukan, tapi si pemeriksa dia berkehendak supaya si orang tersebut mengakui, ya dilakukan. Nah, dan hal pemeriksaan pun dilakukan dengan cara rahasia, hanya berdasarkan laporan-laporan tertulis saja. Kemudian cara pembuktiannya pun tergantung dari si kemauan si pemeriksa. Dan yang utamanya adalah pengakuan dipandang sebagai syarat pembuktian yang utama. Maka pengakuan itulah sebagai bangku penyiksa. Nah, di abad ke-18 ini pun Revolusi Prancis melakukan kajian tentang sebab-sebab kejahatan dilihat daripada beberapa aspek. Yang pertama adalah dilihat daripada aspek sosial masyarakat. Di sini adanya ekonomi dan politik serta antropologi yang sempit. Kemudian yang kedua, aspek hak asasi manusia. Dari penjahat yang tetap harus dijunjung tinggi dengan memprotes pola hukuman fisik, baik itu berupa penganiayaan ataupun hukuman mati. Dan yang ketiga, lahirnya pemikiran mengenai hukuman penjara sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832, dan hukuman penjara ini dipelopori oleh John Howard dengan sebutan Panopticon or the Inspection House, yaitu rumah pemenjaraan, yang hingga sampai saat ini dikatakan ada hotel Prodeo, ya, baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Nah, hubungan antara kejahatan dan keadaan masyarakat di dalam
abad ke-18 hingga Revolusi Prancis ini dilihat bahwa di dalam masyarakat di mana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Kemudian, pencurian biasanya ditimbulkan karena kesengsaraan dan adanya putus asa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sesana Beccaria. Dan yang ketiga, kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan yang besar. Hal ini dikemukakan oleh J.J. Rossi. Dan yang keempatnya, pencurian dan lain-lain kejahatan adalah kejahatannya orang miskin, sebagaimana dikemukakan oleh Voltaire. Pencurian ataupun kejahatan-kejahatan apapun itu dilakukan adalah oleh orang miskin. Kemudian yang kelima, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus lebih mengikhtiarkan pencegahan kejahatan daripada penghukuman. Nah, ini yang sering dilakukan dan mungkin sampai saat ini pun terus diupayakan, ya, yaitu terhadap proses pencegahan daripada penghukuman. Hal ini pun dikemukakan oleh Montesquieu. Dengan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka timbullah suatu perubahan-perubahan, yang mana perubahan-perubahan tersebut dari Revolusi Prancis itu hingga saat ini menyebabkan adanya perubahan melalui revolusi. Nah, inilah adanya awal perubahan, yaitu Revolusi Prancis. Perubahan dalam hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman. Bahwa terjadinya Revolusi Prancis disebabkan pada saat pemerintahan Raja Louis ke-16 yang absolut bertindak sewenang-wenang, suka berpoya-poya dengan keuangan negara. Kalau sekarang dikatakan sebagai korupsi yang merugikan negara. Pada saat itu di Perancis menimbulkan kekacauan hingga banyaknya hutang karena sifat boros istrinya, yang berdampak kepada menderitanya rakyat, banyaknya pajak, sehingga muncul semangat revolusi Amerika oleh pasukan Prancis yang melihat rakyatnya menderita. Nah, dengan adanya revolusi Prancis tersebut berdampak ke seluruh dunia, yaitu berkembangnya ide supremasi hukum. Undang-undang dasar merupakan kekuasaan yang tertinggi, yang mana pada masa pemerintahan Raja Louis ke-6 dan pemerintahan sebelumnya, hukum yang berlaku di Perancis tidak diberlakukan sama pada setiap orang dan setiap daerah karena adanya hak-hak istimewa. Sejak masa pemerintahan Napoleon atau Napoleon Bonaparte dengan adanya Kode Sivil Napoleon. Hukum diselaraskan sehingga disusun kitab undang-undang yang dikenal dengan Kode Sivil, yang kemudian disempurnakan menjadi Kode Napoleon. Penghapusan feodalisme, yaitu tidak adanya hak dan kewajiban yang berbeda. Berkembangnya paham demokrasi muncul sebagai dampak dari pengakuan terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan dan persamaan hak asasi antar manusia. Munculnya ide pemerintahan republik. Pemerintahan kerajaan dianggap kurang tepat karena pergantian kekuasaan secara turun-menurun tidak menjamin kualitas seorang kepala negara. Oleh karena itu, perlu dibentuk pemerintahan republik dengan kepala negara dipilih langsung oleh rakyatnya. Kemudian tersebarnya paham liberalisme, yaitu berdirinya negara-negara liberal meskipun raja-raja Eropa melalui Kongres Wina tahun 1815 berusaha menghilangkannya.
dan meluasnya paham nasionalisme, sebagaimana hingga sampai saat ini datang ke Indonesia, liberté, égalité, fraternité, adalah semboyan revolusi Prancis yang artinya bahwa rakyat Prancis untuk bersatu. Semua nasionalisme telah mengilhami bangsa-bangsa terjajah di berbagai wilayah dunia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Hingga yang terakhir adalah timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Keberhasilan revolusioner Prancis dalam menumbangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang telah meyakinkan rakyat bahwa apabila terjadi ketidakadilan bagi rakyat, sewaktu-waktu dapat beraksi secara revolusioner. Itulah penyampaian dari sejarah perkembangan kriminologi atau prakriminologi sampai dengan revolusi Prancis menyebar ke seluruh negara. Yang salah satunya daripada dampak revolusi Prancis ini adalah masuknya ke negara Republik Indonesia dengan adanya asas equality before the law ataupun presumption of innocence di dalam proses hukum. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.